gue itu trauma ke mall. Karena kalau ke mall ngelihat orang gandengan, ngelihat apa tuh kayak berasa kayak. Tapi lu sempat kepikiran gak kayak Apa? ya udah deh, mungkin kayaknya gue tidak ditakdirkan untuk menikah gitu. Kurusin badan demi cewek pernah gitu kan ya. Gue mengkritik diri gue sendiri gitu loh. Kayak gue liat ini nih faktor yang bikin cewek ilfil tuh ini. Bukannya Tuhan gak mampu kasih apa yang kita mau loh. Tapi balik lagi, dia mau waktu kita kasih kita itu tuh kita udah. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Hosea Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber. Tentunya akan menjadi sebuah topik yang menarik banget untuk kita bahas bareng-bareng. Langsung aja, di studio udah ada Bro William Kurniawan. Halo. Halo bro. Apa kabar? Halo pemirsa Cila. Bye. Baik ya. Jadi Bro William ini sebenarnya adalah salah satu partner di dalam pelayanan multimedia gereja kita. Wah, gimana kabarnya? Baik. Kalau nggak salah baru lahir anak ya? Iya, ngelewatin masa-masa begadang. Luar biasa. Oke, jadi semalam baru begadang nih? Enggak sih, sekarang udah mulai biasa lah. Udah Udah mulai kayak ritmenya udah mulai dapet lah. Tapi tetap ya capeknya gak secapek sebulan pertama. Oke. Nah, hari ini bro kita mau ngobrol tentang bagaimana mendapatkan pasangan. Ini klinik Oke, banget. jadi kan kita di program podcast ini lagi mau bahas tentang iman nih ya, beberapa minggu ke depan ini. Nah, jadi pengen ngobrol sama Bro William nih, gimana sih gitu ya mendapatkan pasangan, khususnya bukan cuma sekedar, kalau mungkin teman-teman yang menyaksikan ini masih umur belasan, 20 kayaknya masih nggak terlalu pusing gitu lah ya. Tapi kan ketika Bro William masuk umur udah 3 bulan lebih waktu itu ya, baru bisa akhirnya menikah dan sebagainya. Nah, mungkin boleh cerita nih di awalnya tuh gimana sih mungkin perjalanan mencari tulang rusuk yang hilang ya elah. Jadi gini loh, maksudnya kalau kita ngomong perjalanan sih panjang banget ya. Tapi kalau misalnya kita tarik dari mulai momennya apa sih yang paling gue inget ya. Maksudnya tuh momen yang paling gue inget tuh momen dimana gue dibentuk jadi pribadi yang lebih baik dan sabar nunggu waktu itu datang gitu loh. Jadi emang gak gampang sih. Dari latar belakang gue ini kan dari SMA kelas 2. Dari tahun 2022 itu gue udah nyemplung dunia pelayanan lah gitu kan ya. Dari angkut snare drum gitu, PowerPoint zaman dulu, terus isi worship. Intinya pelayanan mungkin ada sekitar 10 atau 11 tahun gitu loh. Dan lu tahu dong namanya itu masih SMA ya? Iya, dari SMA. Sampai kuliah. Dan pelayanannya ini karena cuma semata wayang, nggak ada yang lain. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu kadang-kadang, Minggu. Jadi praktis yang otomatis itu udah kebuang 3 hari. Dan ngerti gak sih, anak SMA kan pasti kan pengennya kayak hangout sama temennya gitu kan. Apalagi pas momen kuliah kan, momen-momennya lu lagi harus TP-TP cari-cari calon gitu kan. Iya gak sih? Pasti. Nah, permasalahannya gue berasa, nah weekend gue udah hilang. Mau gimana cari-cari pasangan gitu kan. Benar sih, benar. Jadi kayak, wah. Tapi di satu sisi juga kayak gue sempet sih kayak berasa ini gue kayak dipaksakan gitu loh sama orang tua untuk kayak tetap pelayanan gitu kan. Sampai di situ ada satu momen yang gue inget kayak gue dalam tanda kutip menyalahkan orang tua sih. Jadi kayak gue di-push nih pelayanan sampai gue hilang waktu gue, sampai ada yang ngomong sama gue juga kayak, wah sayangnya waktu muda kamu tuh kebuang gitu loh. Dan gue juga mikir kayak iya juga sih. Dikomporin ya? Iya dikomporin gitu loh. Nah gue gak ngerti. Maksudnya sampai waktu itu tuh gue berasa kayak hidup gue stuck di level ini gitu loh. Kok yang lainnya sampai ada satu momen ya, gue itu trauma ke mall. Karena kalau ke mall ngelihat orang gandengan, ngelihat apa tuh kayak berasa kayak aduh sedih ya? Kayak terlalu kayak pilu gitu, kayak disayat-sayat gitu loh gitu kan ya. Jadi waktu itu banyak mindset yang gue lihat gue sendiri tuh harus dibentuk ulang gitu loh. Maksudnya kayak gue harus ngeliat gimana cara gue ngeliat diri gue.
ya banyak lah pengalaman-pengalaman yang bikin gue jadi kayak lumayan bisa dibilang gue udah hampir give up sih untuk kayak nyari pasangan hidup. Karena apalagi ya setelah dari pelayanan ini kan gue sempat kerja di marketplace 5,5 tahun udah gitu. Gue percaya nggak ada yang kebetulan, balik lagi pelayanan lagi tahun 2013 kan bareng-bareng di sini. Nah itu tuh momen tuh ada yang kayak misalnya kalau mau apa lu mau nyari jodoh di mana? Tinder udah gitu kan, pokoknya aplikasi. Sebelum lanjut nih ya. Berarti dari pertama kali banget, maksudnya waktu dari zaman sekolah sama sekali belum pernah pacaran. Belum. Kalau pernah ngejar cewek atau suka gitu pernah. Oh itu pasti kita persisten, pasti nyari gitu kan ya. Nah, tapi permasalahannya nih kalau tarik umur dari 0 sampai gue dapet pacar di umur 35, tuh 5 tahun lagi kalau gue masih jomblo tuh bangsa Israel udah keburu masuk kanan dulu. Udah 40 gitu tahun ya. Iya gitu loh, duluan dia masuk kanan, gue masih nunggu jodoh gitu kan. Nah, jadi usaha ada gitu kan ya, pastilah gitu kan ya. Dari ibaratnya kita ngomong gemuk badan, kurusin badan demi cewek pernah gitu kan ya, sampai gemuk kurusin badan lagi demi cewek. Iya. Okay. Gitu kan, nge-gym gitu kan ya. Tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan ya. Jadi kayak ya intinya gue ngelihat gue usaha ada kok gitu kan, tapi kok nggak berhasil sampai akhirnya kayak ya ada momen gue ngelihat ini ada yang problem nggak sih sama diri gue gitu kan. Di situ gue mulai dalam arti gue mengkritik diri gue sendiri gitu loh, kayak gue liat ini nih faktor yang bikin cewek ilfil tuh ini. Oh lo jadi apa namanya bikin evaluasi terhadap diri iya, gitu. Jadi kan gue liat nih kenapa ya, kayaknya yang lain sekolah, kuliah, kerja, nikah. Gue kuliah, kerja gitu kan. Nah jadi kayak kok nyangkut di sini gitu kan. Nah jadi di situ kayak gue sempet ya ada juga lah kayak dalam tanda kutip gue kecewa juga sama Tuhan, kecewa sama orang tua, nambah lagi yang kecewanya kan. Karena gue berasa kayak loh Tuhan, gue udah pelayanan loh 10 tahun lebih gue dedikasikan hidup gue buat pelayanan Tuhan, tapi kenapa kayak gue di dalam hal ini gue kayak gagal melulu gitu kan. Jadi kayak waktu itu gue berasa kayak wah gue udah hampir kayak give up gitu kan. Terus kayak itu yang tadi gue bilang, lu mau nanya apa, aplikasi apa yang buat nyari jodoh, oke, gue coba gitu kan ya. Apa jodoh-jodoh Kristen gitu? Pernah. Oh pernah. Gitu loh gitu kan ya. Nah sampai akhirnya dapat tuh dari aplikasi dapat. Ada kenal sih, tapi intinya ya siapapun dia yang gue kenal dari aplikasi, gue gak nemuin yang gue rasa kayak dia the right one gitu loh. Gue bilang the right one dalam arti kayak nggak tau kayak di hati tuh nggak ada damai sejahtera gitu loh ya. Entah bukan karena ngeliat dia nggak cantik atau gimana gitu kan ya, latar belakangnya semua oke gitu kan, tapi kayak udah pas kita ya pasti ada tahap kita komunikasi di awal, udah gitu kan kita pasti ketemuan kan, kita ngobrol-ngobrol. Nah pasti ngobrol-ngobrol ini nih mentoknya nih, pas dia tahu gue kerja apa. Nah itu dia kan, awalnya gue ngomong dengan polos, kerja di gereja. Wah chatting hari pertama lancar, chatting hari kedua mulai kendor sampai lama-lama nggak dibalas gitu kan, hilang aja gitu kan, puff gitu kan. Nah akhirnya guru pacarannya, nanti kalau ketemu lagi bilang graphic designer, emang graphic designer ya latar belakang gitu kan. Nah tapi pas lagi ditanya kerja di mana, di gereja, gitu kan ya, mentok lagi gitu kan ya. Nah jadi di situ kayak gue berasa kayak ini kayak buat apa kalau gini. Tapi lu kecewa gak sih, maksudnya kayak ya tadi yang lu bilang sempat kecewa, maksudnya dedikasiin buat Tuhan, tapi malah maksudnya malah makin sulit gitu kelihatannya. Iya kan? Sempet gitu. Gue sempet kecewa dalam arti sampai gini loh. Gak tau ya ini yang pemirsa di rumah sampai sedesperate apa nungguin pasangan hidup, tapi kalau personally gue pernah sampai di satu puncaknya itu, gue kerja waktu itu di kantor di Kuningan 7 lantai, gue dikerja di lantai 2. Tiba-tiba hati lagi bener-bener gundah banget, kayak nggak bisa bohong, kecewa banget gitu loh. Gue kayak bener-bener kayak aduh gue nggak bisa gimana ya, kayak gue mau curhat tapi gue nggak ada temen yang, iyalah zaman SMA sama kuliah gue sibuk pelayanan, kayaknya teman-teman juga nggak ada yang terlalu deket banget sampai kayak bro ketemu yuk kita mau curhat, itu nggak ada gitu. Jadi kayak gue juga nggak mau sembarang curhat gitu kan. Akhirnya gue ke lantai 7 tempat parkir paling sepi, gue telepon nyokap,
Gue nangis di situ. Nggak pikir terjun kan? Oh enggak, belum gitu kan. Nah, belum. Emang enggak kepikiran sih, serem juga gitu kan. Nah, maksud gue tapi kayak intinya gue di situ gue telepon nyokap, gue nangis gitu kan. Gue nangis, gue cerita kayak, "Ma, kenapa ya kayak aku belum dapet jodoh gitu kan ya." Itu tiba-tiba aja kepikiran gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu. Karena gue berasa kayak gue harus curhat sama seseorang, tapi gue nggak nemuin orang yang tepat gitu kan. Dan yang kayak gue bilang latar belakang gue sempet ibaratnya belasan tahun pelayanan di gereja gue, pelayanan pun juga kering, nggak ada. Ibarat tuh yang seumuran tuh lawan jenis nggak ada. Yang tua-tua banyakan. Kebanyakan kaum senior gitu loh, dan pendeta-pendeta gitu kan. Jadi kayak gue berasa kayak garing banget gitu kan ya. Sampai gue udah bingung. Gersang ya? Iya, gersang banget, gersang. Gue curhat ke nyokap cuma bilang gini, "Lu mau buru-buru tapi ntar lu nyesel, atau lu mau tunggu?" Iya. Ya dia sempat mention seorang pasangan siapa lah yang dulu gue kenal itu kan. Lu mau buru-buru kayak dia atau lu mau tunggu? Nah buat gue dijawab gitu, ya gue nggak puas. Orang gue nanya kenapa gue nggak dapet jodoh, digituin gitu kan. Ibaratnya kayak nggak menjawab pertanyaan gitu kan. Gue matiin telepon, turun lagi ke kantor, tapi gue nggak bisa kerja. Gue tetap mikirin kayak pusing nih, gimana gitu kan, kayak emosi tuh bergejolak. Akhirnya gue langsung bilang ke bos gue, "Bos, sorry ya gue balik dulu." Dia nanya gue kenapa, gue nggak bisa bilang kayak, "Sorry ya gue balik dulu aja" gitu loh. Jadi bos gue bingung kayak, kenapa nih anak gitu kan ya. Ya udah gue balik. Nah di mobil itu gue kayak dalam tanda kutip gue screaming gitu loh. Gue bener-bener teriak sama Tuhan kayak, "Tuhan kenapa sih?" Kayak gue bener-bener minta kayak kalau misalnya Tuhan bisa datang on the spot ngomong kenapa, kapan kayak dapatnya gitu kan, jelasin, karena gue nggak dapet jawabannya. Nah sampainya ya udah nggak ada jawaban gitu kan, nggak ada bisikan gaib atau nggak ada gitu kan ya. Itu gue pulang, gue mandi terus gue rebahan gitu kan. Terus bokap pas juga pulang, dia ke kamar gue. Di situ gue makin kayak, tadi gue curhatin nyokap mentok, sekarang ke bokap. Di situ gue kayak gue meluapkan perasaan kecewa gue, sedih gue. Nah sampai kayak ya bokap nyokap cuma bisa kayak semangatin gitu kan ya. Nah tapi lucunya gini loh, yang gue inget banget di hari itu, intinya ada 3 hal yang bikin gue ada message dari Tuhan yang kayak akhirnya Tuhan ngomong. Kalau kita ngomong, gue nantangin Tuhan ngomong nih, Tuhan beneran ngomong, tapi lewat 3 hal ini nih. Yang pertama, nyokap bilang, "Mama nih bisa baca renungan hari ini tentang bangsa Israel di padang gurun. Lu semakin lama bersungut-sungut, lu makin lama di padang gurun" gitu kan ya. Terus yang kedua, waktu itu gue juga udah mulai di GKS host gitu kan ya. Dan gue baca lagi di renungan di wartanya tuh gimana, bahas itu juga. Udah di sini. Udah waktu itu tahun tapi masih kerja. Belum, itu baru sekali datang nih kalau nggak salah. Maksudnya masih datang ibadah doang. Iya, waktu itu Pastor Lewi kan undang gue kan, datang gitu kan ya. Mau dikenalin juga katanya gitu kan ya. Ya udah sampernya gue datang, gue sempet kalau nggak salah itu renungan. Jadi yang ketiga ini nggak bisa ngelak. Gue masih langganan TV berlangganan ya, gue lupa mereknya apa. Terus gue nyalain, gue suka nonton yang kayak channel-channel video rohaninya gitu kan. Yang khotbah Pastor Gilbert. Dan dia lagi ngomongin juga sama bangsa Israel di padang gurun. 3 kali loh. Wow. Lu mau lari dari mana? Jadi kayak oke, di tengah situasi gue lagi desperate banget, dan tapi gue mau nggak mau kayak harus ini nggak lazim nih. 3 kali message yang sama, tapi kalau gue berusaha untuk kayak oke. Tapi di situ gue nggak langsung kayak tenang atau gimana gitu kan ya. Intinya life goes on, gue berjalan seperti biasa. 2013 gue gabung gitu kan, dari part time sampai jadi full time di gereja ya. Iya gitu kan. Nah sampai akhirnya gue di satu titik gue lama kelamaan gue nggak terlalu pusingin lagi gitu loh. Tapi gue juga bukan dalam arti kayak yang kemarin desperate banget sampai gue hampir give up ya. Nah gue cuma kayak yaudah, lu lagi dipercayain di situ, lu setia di situ, lu fokus di situ gitu kan ya. Di situ gue juga banyak belajar hal baru gitu kan, skill baru gitu kan gue kembangin. Sampai gue lupa tuh, gue mulai kayak ya udahlah gitu loh, cuma percaya nanti ada waktunya gitu. Lu sempat kepikiran nggak kayak apa? Ya udah deh, mungkin kayaknya gue tidak ditakdirkan untuk menikah gitu. Pernah mikir gitu ya? Gue pernah mikir gitu sampai kayak gue bilang jadi kayak Paulus itu selibat. Waduh. Tapi bener, gue sempat kepikiran gitu. Gue cuma bilang kayak ya Tuhan, kalau misalnya emang itu bukan season yang
milik gua gitu kan. Ya udah gua harus kerja dan gua perhatiin orang tua juga nggak masalah gitu kan ya. Ya maksudnya rawat orang tua apa segala macam. Di situ gua dalam tanda kutip kesannya sih bener ya, padahal dalam hati kayak ya berusaha melupakan aja gitu kan ya. Nah sampai akhirnya pokoknya tahun 2019 tuh. Sorry bro, sebelum sampai ke sana, berarti selama lu udah mulai melayani di gereja pun itu udah beberapa kali kenal dengan beberapa perempuan juga gitu ya. Maksudnya untuk beberapa ada untuk kenalan gitu ya. Dan itu semuanya nggak ada yang berhasil gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi sempat kayak ada yang pacaran? Enggak, maksudnya gini, kita kategori gitu deketin ya, gebetan lah ya. Gebetan kan kategori kan belum sampai official gitu kan. Belum jadi resmi lah ya. Gitu kan. Nah, tapi enggak lebih dari itu sih gitu loh. Oke, nah jadi tadi lanjut ya, berarti setelah itu 2019 apa yang terjadi? 2019 tuh seinget gue ya, waktu itu kan lagi momen-momen gue lagi pengen jaga kesehatan nih gitu kan. Jadi kayak gue jalan kaki nih pagi nih gitu kan, sempetin jalan pagi terus dengerin khotbah-khotbah gitu kan, YouTube atau apa gitu kan. Jadi biar nggak boring gitu kan. Nah, terus akhirnya lama-kelamaan gue bisa enjoy habit baru ini gitu loh. Jadi kayak buat dengerin khotbah itu. Iya, dengerin khotbah sambil jalan kaki juga nggak berasa. Intinya kayak 1 jam jalan kaki kayak lumayan gitu kan. Nah, tapi gue ngelihat banyak berkat yang gue terima dari sini. Nah di sini yang gue bilang gitu loh. Emang rentan waktunya cukup lama ya dari 2013 sampai 2019. Tapi gue ngelihat tuh Tuhan tuh sabar gitu loh. Dia bukan masalahnya nggak bisa kasih yang kita mau. Tapi dia pengen kita tuh paham gitu loh. Kayak di sini yang gue bilang kayak iman itu tuh kan di Ibrani 11 ayat 1 bilang kan iman itu dasar dari segala sesuatu yang lu harapkan. Iya. Tapi itu juga dasar dari segala sesuatu yang lu nggak lihat. Bukti ya. Bukti iya betul. Bukti dari segala sesuatu yang lu nggak lihat. Nah itu part yang paling susah itu kan. Lu berharap lu happy kayak berharap pasti dapat. Tapi kenyataannya yang lu lihat nggak ada kan, belum ada gitu loh. Tapi itu dibilang bukti. Nah. Iya. Jadi waktu itu satu-satu gue lagi suka dengerin khotbah macam-macam lah campur-campur pendetanya. Nah sampai akhirnya ada satu momen tuh gue lagi ngikutin pendeta ini dan seriesnya soalnya lumayan banyak nih gitu kan dan ini yang gue lagi cari gitu. Intinya lebih kayak iman di tengah maksudnya iman dan juga pengharapan di tengah ketidakpastian gitu kan. Jadi kayak ini yang gue butuhin nih gitu kan. Jadi biar gue juga kayak intinya jangan terlalu terfokus ke kayak lu maunya apa, mau yang mau kita mau apa, tapi kayak udah kita cari Tuhan dulu gitu loh. Karena kita pengen tahu, kayak gue pengen benahin diri gue juga karena gue di situ gue udah mulai tumbuh kayak keyakinan pelan-pelan ya recovery dari yang gue bilang dulu tuh jeblok banget. Nah sekarang gue mulai recovery. Gue mulai recovery dengan gue yakin kayak Tuhan nggak jahat kok gitu loh. Tuh, Tuhan nggak cuek sama gue gitu kan ya. Nah, buktinya dari gue resign kerja nggak jelas sempat nggak ada kerjaan lama terus tiba-tiba dapat kerjaan lagi dari part time gue full time gue di gereja, gue bisa pelan-pelan bangkit apa segala macam gitu. Gue ngeliat Tuhan baik, Tuhan nge-recovery hidup gue gitu loh. Walaupun jujur kayak ini Tuhan part yang selalu mentoknya ini belum pecah telur gitu kan ya. Nah, terus kayak tinggal yang satu ini ya. Iya gitu loh. Terus sampai entah kenapa gue waktu itu dengar satu khotbah ngebahas soal iman gitu kan. Di situ gue ngeliat bahwa kayak cara kerja Tuhan tuh unik ya. Lewat dari khotbah aja gue kayak berasa dikuatin banget. Dan di situ gue ngerasa ada satu hal tuh yang kayak gue ngeliat ada satu hal yang bisa gue grab. Bener-bener kayak bisa gue grab. Kayak janji Tuhan tuh bisa gue grab. Kayak ya Tuhan, gue yakin gitu loh. Dan dari situ nggak usah nunggu lama-lama, besokannya kan itu ada satu hari Minggu. Setelah lu denger firman ini ya? Iya, dari dengar firman ini. Jadi Sabtu lu dengerin ya berarti kira-kira ya? Iya, Sabtu dengerin gitu kan. Terus hari Minggu gue pelayanan kan. Ada temen gue punya pacarnya, waktu itu masih pacar, belum nikah. Ya. Dia bilang, mau kenalin, belum bilang mau kenalin ya, tapi
lagi sibuk nggak gitu kan. Ya gue bilang lagi pelayanan nih gitu kan. Oh ya udah ntar aja deh. Nah siangnya udah kelar pelayanan, gue agak kayak bingung ngapain dia nyari gitu kan. Jadi nanya ke cowoknya nih, teman gue, tadi kenapa pacar lo nanya lagi sibuk? Oh ya dia mau kenalin sama temennya gitu kan. Di situ gue sempat ini kayak pengalaman pahit kayak tiap kali dikenalin gak ada yang beres. Yang selalu gue inget itu kan kayaknya kalau dikenalin gak beres sih gitu kan ya. Kayak tapi kayak di hati gue kayak udah Coba kontak aja gitu ya. kontak gitu kan. Ya udah di situ kan. Dan jadi dari situ titik mula gue kenal dengan calon istri perempuan ini gitu kan. Jadi pacar sampai aja sekarang jadi istri gitu kan ya. Terus ya gue ngeliat tuh Tuhan bener-bener bukannya Tuhan gak mampu kasih apa yang kita mau loh. Tapi balik lagi dia mau waktu kita kasih kita itu tuh kita emang udah pada waktunya kan. Semua indah pada waktunya gitu loh. Nah yang lucu jadi tuh pas setelah kita ngobrol-ngobrol timingnya tuh tepat gitu loh. Dan dia gak lari waktu lu bilang lu full time? Enggak. Dia gak lari. Itu tuh bener-bener. Dia gak lari. Walaupun dia tahu gue kerja di gereja gitu kan ya. Bahkan dulu sempat gue buka gitu kan. Kayak ya gue income segini gitu kan ya. Terus kayak dia gak lari gitu kan. Tapi iya dia sempat kayak dalam tanda kutip kayak oh gitu loh. Maksudnya kayak gue cuman berasa kayak dia mungkin ada keraguan. Ya wajar lah ya pasti ada keraguan gitu kan ya. Nah, tapi kayak waktu dia kita makin kenal, makin dekat gitu kan ya. Terus kayak kita ngelihat bisa nih kita keep going gitu loh. Tapi ini ya gue cuma jelasin dulu bahwa part yang paling menyenangkan itu tuh bukan masalahnya lu pacarannya gitu loh. Tapi ntar pas udah nikahnya lu saling nge-shaping gitu loh. Dia ngebentuk gue ngebentuk dia gitu loh. Dan itu makin lama waktu kita tahap makin kenal itu yang paling ini. Jadi kalau gue saranin sih maksudnya kalau cari pacar tuh ya jangan nggak usah buru-buru sih gitu loh. Kenalin gitu kan. Karena ibaratnya yang kerjaan dari Tuhan pasti itu juga yang bakal bisa ngebentuk kita yang jadi lebih baik sih gitu. Dan waktu lu ketemu dia yang pasangan sekarang jadi istri lu ini, lu merasa oh this is the right one gitu. Kan sebelumnya kan lu merasa kayaknya setiap kali kenalan kan tadi ya kayaknya gak ada yang beres gitu ya. Gak pas gitu istilahnya cocok gitu lah ya. Nah kalau yang kali ini benar-benar lu bisa berasa itu. Gini, gue kan ya bertekad udah nikah pasti udah ngelewatin fase pacaran. Fase pacaran itu pasti ada tahap yang rumitnya ya. Kita ngomong dalam arti dua pribadi yang berbeda tapi kita berusaha kenal satu sama lain. Emang awalnya kayak mikir kayak Tuhan kok ada tetap kayak gesekan-gesekan gitu nggak enak gitu kan ya. Tapi lama kelamaan gue dikasih lihat kayak ibaratnya lo tuh pacaran tuh bukan mau cari kayak apa yang sesuai lu mau gitu loh. Karena Tuhan ngelihat ini orang yang paling tepat buat lu karena dia akan membuat lu jadi lebih baik gitu loh. Bukannya lu mau mencari jangan lihat casingnya aja gitu loh. Atau hal-hal ibaratnya kalau lu punya checklist oh ini gue suka gitu loh. Tapi yang namanya dari Tuhan pasti sepaket gitu kan ya gitu loh. Namanya juga kan setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau lu mau lihat bahwa ini orang ada bawa perubahan yang baik gak dalam hidup lu gitu kan ya. Gue lihat di situ yang paling penting sih di situ sih patokan kayak ibaratnya ini the right one atau enggak sih gitu loh. Kalau enggak kayak entar lo kayak yaudah yang penting nikah lah ntar urusan belakangan lah apa gitu segala macam tuh lebih ini sih. Berarti lo merasa sekarang dengan istri ya lagi di istri nih sekarang kan? Dengan istri lo ini yang sekarang ini merasa lo juga di shaping gitu ya, ditajamkan artinya bukan cuma sekedar mendapatkan seseorang yang kita cuma suka tapi benar-benar dapat seseorang juga yang bisa ngebangun gitu. Dan lu merasakan itu berarti? Betul, iya. Ngerasain gitu sih. Tapi gue mau share dikit ya, Host. Jadi kayak tadi kan gue bilang kan ibaratnya momen pas udah dapat pacarnya sampai jadi istri itu part bahagianya. Tapi gue berasa seringkali tuh faktor iman kita waktu lagi kita beriman sama Tuhan tuh waktu Tuhan shaping tuh bener-bener itu unik sih gitu loh. Gue ngeliat ya namanya kalau iman itu salah satu bentuk respon lu sebagai anak Tuhan. Lu punya ibaratnya apa ya,
relation sama Tuhan gitu loh. Iman lu itu bentuk respon terhadap semua masalah kehidupan lu gitu kan. Dan gue yakin lu juga punya pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu kan. Nah tapi kalau gue secara personally sih waktu pas gue lagi dibentuk Tuhan, satu gini loh, gue tuh ngeliat diri gue tuh kayak gue nggak sempurna, gue jelek gitu loh, nggak ada yang mau sama gue gitu loh, karena akibat dari semua kegagalan yang sebelumnya gitu kan. Gue nilai diri gue jelek secara physically gitu kan ya, financially gitu kan ya, sampai akhirnya gue mencari excuse seakan-akan kayak oh yaudahlah kalau gue belum dapet jodoh juga karena ya kelemahan gue ini gitu loh. Sedangkan iman itu kan artinya lu bukan ngandelin diri lu lagi. Iya betul. Waktu lu beriman lu bener-bener gue percaya ke Tuhan deh gitu loh, karena gue lihat ini kalau gue pakai diri gue sendiri udah mentok. Tapi gue decide untuk gue beriman sama Tuhan karena gue tahu cuma Tuhan yang bisa buka jalan gitu loh. Karena waktu itu pertama gue nilai diri gue gemuk. Lu tau nggak, sahabat gue sendiri tiba-tiba punya temen cewek gitu kan ya, dapat pacar pekerja full timer gaji juga pemain musik, ukurannya hampir double size daripada gue. Gue lagi mikir kok bisa Tuhan gitu, gue bertanya gitu kan ya. Dipatahin tuh gue punya ini kan mindset gue yang salah. Terus ya jelas lah dia ternyata saat gue sedikin dia emang pekerja Tuhan tapi punya usaha sampingan percetakan. Lumayan kan percetakan kan. Wah financially lebih oke daripada gua gitu kan. Bener kan, cewek pasti ngeliat harta atau liat duitnya gitu kan, realistis gitu kan ya. Gua kerja buat Tuhan full timer belum sampai di level mapan banget kayak gitu kan. Jelas gua gak laku gitu kan ya. Tiba-tiba sohib gua dapat waktu di sekolah di China, dia balik-balik punya calon. Sohib gue itu orang sederhana banget. Bahkan waktu pas dia lagi di sekolah pun di luar, ya uang jajan pun masih kayak ibaratnya ada supaya dikit lah sama pacara gimana gitu kan. Terus kayak gue liat kayak kok, dan calon istrinya itu lebih financially lebih oke gitu kan. Di situ gue punya itu dipatahin juga, ibaratnya kayak wah, jadi gue ngeliat kayak ya waktu lu beriman sama Tuhan, lu udah gak usah pusingin soal apa yang tentang diri lu gitu, tapi lu bener-bener percayain kayak gue percaya kalau Tuhan, gue berserah sama Tuhan, Tuhan yang akan bukain jalan dan Tuhan yang akan dealing sama gue gitu sih. Ya jadi dari apa yang lu lewatin ini menjadi sebuah cerita ya, artinya banyak orang-orang yang merasa bahwa wah kalau saya dari sisi finansial, apalagi kalau mungkin merasa gue kan cuma di gereja ya, banyak orang-orang kan bahkan juga mungkin ya rata-rata kalau kayak kita yang masih muda-muda, kalau misalnya kita mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan kan orang tua sering berpikirnya bahwa lu masa depannya nggak jelas dan sebagainya gitu, cuma ngurusin di gereja, istilahnya nggak jadi direktur, nggak jadi manajer yang di perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Nah tapi justru di dalam kondisi yang lu malah taat dengan istilahnya panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi di situ Tuhan malah provide gitu kan. Bener kan ya? Maksudnya di masa waktu lu tadi bilang masih di kerjaan sempat stres gitu kan karena nggak dapet pacar gitu kan. Ya berjalan waktu masuk full time juga nggak langsung sih memang. Nggak langsung, betul. Banyak progres dan juga perjalanan yang gagal dengan pendekatan dengan beberapa perempuan juga gitu. Tapi ya one day akhirnya ketemu kan? With the right one gitu. Nah mungkin sebagai bagian yang terakhir nih Will, boleh gak sih kasih satu statement nih mungkin buat teman-teman yang menyaksikan program kita ini, kira-kira apa sih yang bisa lu berikan encouragement buat mereka yang mungkin juga sedang mengalami kayak lu gitu loh. Lagi kayak aduh umur, apalagi kalau masih tadi umur belasan masih gak apa-apa ya, masih jauh gitu, tapi begitu kayak lu kan udah umur, lu ketemu istri berarti umur berapa tuh? 36 ya, yang tadi lu bilang 36. Hampir bangsa Israel dari Mesir ya. Menikah berarti di 36 itu menikah 37. Wow, oke. Nah gimana bro, bisa gak kasih encouragement? Iya, kalau misalnya itu deh ya, baik lagi kita kalau misalnya udah berasa mentok banget gitu kan ya, jangan pernah tuh kita underestimate diri sendiri, karena ibaratnya kayak Tuhan gak mungkin ibaratnya tuh kayak kan rancangan Tuhan kan rancangan damai sejahtera gitu kan. Jadi satu hal, mindset lu jangan sampai
terpengaruh dengan apa omongan orang. Apalagi kan kalau misalnya ketemu keluarga kan mana pacarnya gitu kan ya. Kayak itu jangan ke distract gitu loh. Karena gue juga ya gue sendiri juga ngelewatin fase-fase kayak gitu. Karena justru yang gue lakukan waktu itu adalah gue cari firman Tuhan gitu loh. Apapun itu yang bisa bikin kesaksian-kesaksian hidup orang atau siapapun, gue dengerin itu semua karena bagaimanapun tuh kesaksian itu kan kayak firman Tuhan yang udah jadi rema gitu kan ya, dia hidup dan itu bisa jadi yang nguatin lu dan percaya bahwa ya kayak perempuan 12 itu loh, perempuan pendaran 12 tahun ya kan, dia itu juga tahu waktu Tuhan lagi lewat, Tuhan kan gak lagi mau datang ke arah dia kan, tapi karena dia denger Tuhan bisa nyembuhin, di situ imannya timbul karena dia dengar kesaksian dari orang lain yang pernah Tuhan sembuhin, betul kan? Nah jadi di situ gue udah nggak mau ngandelin siapapun, gue cuma ambil keputusan Tuhan, gue mau beriman sama Tuhan karena kayaknya ini kondisinya emang bener-bener cuma Tuhan yang bisa buka. Jadi momen-momen seperti yang kayak kita balik lagi kita mulai ke distract dengan omongan orang, kita mulai minder, itu harus lu lawan dengan perkataan firman Tuhan gitu loh. Lu dengar kesaksian firman Tuhan apapun yang bisa benar-benar selalu mengingatkan lu bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang baik gitu loh, dan semua akan indah pada waktunya gitu loh. Wow. Dan tentunya juga buat yang lagi mungkin bisa dibilang desperate kayak Bro William ini, nggak kebetulan nonton ya dulu ya. Yang mungkin sekarang yang lagi nontonnya lagi desperate, nggak kebetulan nonton program ini nih, jadi kan bisa mendengar kesaksian dari seseorang yang juga mengalami dan sudah melewati itu gitu kan. Jadi memang kita perlu terus mendengar sih sesuatu yang sifatnya tuh membangun iman. Kadang-kadang karena kita merasa diri kita sudah terpojok dengan sebuah situasi, kita akhirnya berpikir bahwa no way out, kita nggak bisa kemana-mana, kayaknya gue udah mentok nih di sini gitu kan. Tapi waktu kita mulai dengerin yang tadi Bro William kan denger lagi lari pagi, dengerin firman, dengerin apa yang menjadi perkataan-perkataan yang membangun, justru malah membangkitkan iman kita. Nah disitulah waktu iman kita bangkit, baru Tuhan bekerja. Dan bahkan gue bisa melihat lu dapat pasangan pas tengah-tengah lagi pelayanan ya. Iya kan? Iya, di WA aja kan? Iya. Gitu. Iya. Oke. Jadi ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Jadi buat Anda yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk terus kita bisa mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi ya. Jadi bagikan program ini, cerita ini kepada teman-teman Anda sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message Podcast. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.